Renungan Hari Rabu 17 Juni 2020. Pekan biasa ke-11. Memberi dengan tulus dan jangan mencari pujian. Bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja bab 2 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 14. Bacaan Injil dari Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Saudara-saudari terkasih, ketika panitia pembangunan gereja paroki Martubung mengajak umat untuk terlibat secara sukarela dalam mendukung pembangunan gereja paroki, banyak umat yang memberikan sumbangan secara sukarela dan tidak mau disebutkan namanya. Sumbangan mereka cukup besar, berkisar 5 juta sampai 50 juta. Saya bertanya kepada mereka, mengapa tidak mau disebutkan namanya untuk didoakan dan diumumkan seperti biasanya? Mereka menjawab, biar kami, pastor dan Tuhan yang tahu. Ini adalah persembahan sukarela dari keluarga kami untuk mendukung pembangunan gereja kita. Saudara-saudariku terkasih, persembahan di hadapan Tuhan ditanggapi oleh setiap manusia berbeda-beda. Ada yang ingin agar persembahannya dikenal atau diketahui orang, mungkin untuk mendapat pujian atau hormat, tetapi ada yang tidak mau. Saudara-saudari, dalam khotbah di bukit, Yesus juga mengajarkan kepada para muridnya bagaimana memberi derma dan berpuasa. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Jadi, apabila kamu memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti orang-orang munafik. Tetapi janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, tetapi minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa kamu lagi berpuasa. Hanya Bapamu di surga yang melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudariku, di sini Yesus menekankan bukan soal derma atau puasa. Artinya, Yesus tidak melarang orang memberi derma atau orang berpuasa. Namun yang paling penting untuk dilaksanakan dalam hidup para murid adalah ungkapan pemberian diri atau sikap pemberian diri yang harus dijiwai oleh para murid atau orang yang melakukan tindakan memberi derma atau tindakan berpuasa. Di samping itu juga, Yesus menekankan tujuan pemberian derma dan puasa harus jelas. Apakah tujuannya untuk mendapat pujian dari orang lain ataukah untuk tujuan tertentu? Tetapi kepada para muridnya, Yesus secara tegas mengatakan bahwa mereka harus memberi derma dan berpuasa untuk Allah dan hanya untuk Allah saja. Derma yang mereka berikan dan puasa yang mereka lakukan, entah pada masa puasa atau puasa tertentu, hanya diketahui oleh Allah saja dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Bahkan tangan kanan pun tidak boleh tahu apa yang diperbuat tangan kiri. Mengapa demikian? Yesus menempatkan Allah satu-satunya hakim yang menilai dengan tepat dan tidak berpihak pada siapapun. Hanya Bapamu di surga yang melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu, tegas Yesus. Saudara-saudariku terkasih, kita juga harus menyadari bahwa kadang kita memiliki keinginan untuk dipuji dan diakui oleh orang lain atau sesama kita. Ajakan Yesus kepada para murid juga hendaknya menyadarkan kita untuk tidak selalu mencari pengakuan atau pujian dari orang lain atas sikap pemberian kita.
Yesus juga mengajak kita untuk bertindak atau berbuat, melakukan pelayanan tertentu kepada orang lain dengan sikap diam-diam, tanpa mau mencari pujian atau mau mencari hormat. Orang yang mencari pujian dan hormat adalah orang yang munafik. Ingat, hanya Bapamu di surga yang melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu.